berucapan Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta nikmat kepada kita sehingga pada kesempatan yang baik ini kita dapat berkumpul di sini dalam acara menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif, diseminasi budaya positif oleh saya Siti Masita SPDSD, calon guru penggerak angkatan 11 SD Negeri Capar Kabupaten Tegal. Salam tak lupa senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu, sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, kita bersama berdoa. Semoga dengan diawalinya kegiatan ini dengan berdoa, acara dapat berjalan dengan lancar tanpa halangan satu apapun. Berdoa bersama kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Bapak Ibu, tepuk semangat ya biar nggak ngantuk. Iya, nah tepuk dulu. Tepuk semangat. Semangat. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Oke, semangat ya. Kita ulangi lagi. Tepuk semangat. Semangat. Baik, terima kasih Bapak Ibu, hebat yang luar biasa. Dan Bapak Ibu, sebelumnya untuk memulai kegiatan pada hari ini, saya akan mendiseminasikan budaya positif. Nah, sebelum kita mulai, nah Bapak Ibu jawab setuju atau tidak setuju. Pertanyaan pertama, bagaimana dapat mendisiplinkan anak? Setuju atau tidak setuju? Setuju. Oke. Baik, bagaimana dapat mendisiplinkan anak? Dari Bapak Ibu menyampaikan setuju. Kemudian nomor 2, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Kemudian pertanyaan ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Nah, berarti dari pertanyaan itu Bapak Ibu menjawab setuju semua. Nah, sebelumnya kita akan mengeksplorasi dulu tentang pemahaman budaya positif. Nah, apa sih budaya positif itu? Budaya positif adalah sebuah konsep yang mengacu pada pola-pola perilaku, nilai-nilai, norma-norma, dan sikap-sikap yang mendukung pertumbuhan, perkembangan, dan kesejahteraan individu atau kelompok. Budaya positif dapat terbentuk melalui interaksi antara individu dengan lingkungannya, serta dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti pendidikan, agama, tradisi, dan sejarah. Konsep inti dari budaya positif yaitu yang pertama, perubahan paradigma belajar, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Perubahan paradigma.
menulis sesuatu, mengepalkan tangan, kemudian di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Coba Bapak Ibu membuat sebuah kepalan. Nah, teman Anda ini, katakan Budia, akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B. Bisa membujuk dan mengancam serta menghardik, merayu, menyuap apa saja agar dapat membuka kepala tangan Anda. Katakan Bu Vina mengenang sesuatu, katakan itu sangat berharga. Kemudian Budia ingin membukanya dengan segala bujukan, ancaman, bahkan menghardik, merayu, menyuap. Apa yang akan terjadi Bapak Ibu? Coba dipraktekkan. Bu Vina itu punya sesuatu di tangan. Coba sepertinya. Ya sesuatu lah, katakan apapun itu. Rahasianya, iya di kepala tangan Anda Bu Vina. Tangan satu saja. Ya. Nah, terus Budia ingin mencoba membukanya. Iya. Kira-kira apa yang terjadi? Bu Vina bagaimana? Coba dulu. Dibuka. Iya. Dirayu. Kasih es krim. Kasih es krim misalnya, mengancam kalau nggak mau awas nanti pulangnya saya bersihin motornya. Apa yang terjadi? Iya, terjadinya pertengkaran. Tapi dari Bu Vina itu apa? Ingin tetap menggenggamnya kan? Namun Budia ingin membukanya. Nah, itulah yang akan terjadi ya Bapak Ibu. Nah, ilusi ini adalah sebuah ilusi kontrol, guru mengontrol murid, bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Karena Budia ini menghadir, pasti suatu saat Budia akan membukanya, tapi bukanya akan membuka. Semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Benar atau tidak? Pasti kalau mempunyai ini sebagai kita seorang guru, kita itu punya kontrol terhadap siswa, terhadap guru. Ketika kita mengkritik dan membuat orang merasa bersalah, akan membuat karakter, menguatkan karakter. Pasti di situ Bu Vina, ya kasihan ya, dibuka aja. Tapi tetap. Nah kemudian penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ketika penguatan itu positif akan membawa manfaat. Contohnya, kalau tak kasih es krim, ya udah tak buka, seperti itu. Nah berarti itu kan ada manfaatnya. Kemudian orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Katakan tuh anak kecil, kalau nggak mau dipaksa, jadi anaknya mau, begitu. Nah, perubahan paradigma stimulus respon tentang teori kontrol atau sebuah pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teorinya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Namun, yang secara teori kontrol adalah semua perilaku yang memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Katakan Bu Vina tetap kekeh nggak mau membuka. Berarti tetap tidak sampai kapanpun tidak akan membukanya. Nah, namun orang lain masih bisa, tapi tetap tergantung pada motivasi yang ada dalam dirinya. Orang bisa mengontrol orang lain. Nah, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat
tidak ada kalahnya. Pembelajaran dengan paradigma baru menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntut segala kodrat yang pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, bernalar kritis, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini adalah paradigmanya kita sebagai guru ini menuntun muridnya. Dalam mendidik anak, Ki Hajar Dewantara berpendapat bahwa pendidikan harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Maksudnya bagaimana Bapak Ibu? Ketika kita sekolah dulu tentunya berbeda dengan kondisi anak yang sekolah sekarang ya. Itu karena apa? Menyesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Apa itu kodrat alam? Kodrat alam yang dimaksud adalah pendidikan yang sesuai dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana mereka berada. Kodrat zaman adalah pendidikan yang sesuai dengan zamannya, zaman anak tersebut. Nah, seperti sekarang ini, zaman kita dulu itu tidak ada yang namanya gadget, sedangkan sekarang ada gadget. Berarti secara anak
suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Ini menurut Dr. William Glaser pada teori kontrol 1984. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini menurut Diane Gezen 1998. Nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil belajar Pancasila. Ini adalah nilai-nilai kebajikan yang kita perlu terapkan di sekolah. Yang pertama yaitu beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkepentingan global, gotong royong, dan kreatif. Contoh nilai kebajikan seperti pada profil belajar Pancasila, Bapak Ibu, belajar Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkepentingan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Masih ingat kan Bapak Ibu lagi belajar Pancasila? Masih? Coba kita nyanyikan sama-sama biar gak ngantuk ya Bapak Ibu. Ya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Nah ini pada profil belajar Pancasila itu adalah merupakan nilai kebajikan. Contoh nilai kebajikan adalah toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai orang lain, kerjasama, peduli, percaya diri, dan nilai-nilai kebajikan semua. Nah, adanya kerjasama, kemudian menghargai orang lain, ya, termasuk di sini adalah contohnya pada kebiasaan yang setiap hari di sekolah kita lakukan. Ada sholat duha bersama, gotong royong, membersihkan lingkungan sekolah. Itu adalah merupakan contoh nilai kebajikan yang sudah kita terapkan di sekolah. Nah, Bapak Ibu, ini adalah sebuah video bisa kita tonton bersama.
Sangat menyenangkan. Ya, saya sudah berulang kali ngomong ini, tapi masih saja mengandung bawang. Ya sudah, ya. Nah, ini dari cerita tersebut ya, Bapak Ibu. Ada teori hukuman. Kemudian teori hukuman yang dilakukan oleh guru tersebut adalah menghukum tanpa mendengar apa alasan dari siswanya, dari muridnya. Ini tentang teori hukuman. Kemudian kita di sini akan mempelajari tentang teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia itu ada motivasi ekstrinsik, artinya motivasi dari luar untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Biasanya setiap manusia itu punya keinginan, namun ketika sebuah keinginan itu berjalan tidak lancar, ada upaya menghindari dari hukuman. Kemudian katakan begini, seorang siswa itu datang terlambat, dia itu menghindari untuk menghindari dari hukuman dan ketidaknyamanannya, malah dia tidak beramal. Kemudian ketika dia mendapatkan sesuatu, mendapatkan sesuatu yang dia inginkan, itu yang dia ada imbalan atau penghargaan. Kemudian motivasi perilaku manusia selanjutnya adalah motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik untuk menjadi diri sendiri, menghargai dirinya sendiri dengan berbuat baik atas diri sendiri tanpa mengharap apapun.
hargai. Nilai kebajikannya adalah kepedulianmu. Pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok, seperti itu situasinya. Contoh, terima kasih untuk ini ada rasa tanggung jawabmu. Pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai, ini ada rasa tanggung jawab tentang kebersihan. Ini ada sebuah contoh tindakan. Menurut Bapak Ibu, ini hukuman atau konsekuensi. Konsekuensi itu adalah sesuatu yang ketika mereka bersalah maka harus memperbaikinya. Ataukah sebuah hukuman. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, ini menurut Bapak Ibu hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Menghentikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi ya. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Maksudnya disuruh tidak pakai sepatu karena tidak pakai sepatu hitam. Itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Dan Bapak Ibu kita lihat jawabannya. Nah, ini jawabannya. Ketika terlambat kemudian menulis catatan, itu masuknya sebuah hukuman. Lari mengelilingi lapangan juga hukuman, push up juga hukuman. Namun ketika anak
Nah ini kalau hukuman. Sedangkan konsekuensi adalah kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Katakan seperti tadi, terlambat datang pada saat jam pelajaran PJOK ini, anak itu kehilangan haknya yang tadinya dia sudah bercampur bersama dengan teman-teman yang lainnya, karena dia harus lari keliling lapangan, dia kehilangan haknya dan tidak nyaman. Yang tadinya larinya harusnya sama-sama, dia lari sendirian. Nah, maka dia akan merasa diasingkan, namun hanya untuk sementara waktu, karena pada menit selanjutnya dia akan bersama dengan teman-temannya lagi. Manusia ini memiliki kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Semua tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan manusia terpenuhi. Ini adalah kebutuhan dasar pada manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu. Yang pertama, untuk bertahan hidup kita butuh makan, minum, dan jaga kesehatan serta butuh tempat tinggal. Sebagai manusia juga kita butuh rasa kasih sayang dan rasa diterima, rasa kepedulian, bekerja sama dan diayomi. Kemudian penguasaan, harga diri, memimpin, berprestasi dan diakui. Nah itu ketika kita berada dalam suatu lingkungan. Kemudian kebutuhan yang keempat adalah kebebasan, artinya bebas menentukan pilihannya sendiri, mandiri, ingin mencoba hal baru. Kesenangan, kebutuhan akan kesenangan, bermain, bercanda, ya. Sebagai guru kita itu punya 5 posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol yang biasa diterapkan oleh guru. Yang pertama adalah menghukum, pemantau, pembuat rasa bersalah sebagai teman, dan manajer. Masing-masing 5 posisi kontrol itu tentunya dampak bagi murid. Ada satu kasus murid terlambat. Sebagai guru ada yang mempunyai posisi kontrol sebagai pendukung. Ketika anak terlambat, bagaimana tanggapan ibu menanyakan kepada siswanya? Terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Nah, ini bahasa yang digunakan oleh pendukung. Kemudian pada kontrol sebagai pembuat rasa bersalah, Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Nah ini bahasa ini akan membuat rasa bersalah pada murid. Kalau ada siswa yang terlambat kemudian kamu lagi-lagi seperti itu, kamu gak kasihan sama ibu. Nah, ini adalah kontrol sebagai pembuat rasa bersalah. Sebagai teman, ada yang ini sebagai teman bahasanya begini. Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah berjanji ke ibu bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa ringan ya. Ya sudah, tidak apa-apa, duduk dulu sana. Nanti ibu bantu kamu ini sambil senyum-senyum. Nah, ini kalau bahasa-bahasa seperti itu adalah bahasa sebagai teman. Sedangkan sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu kan konsekuensinya? Kamu berburu hukum dulu, setelah itu baru boleh keluar mengikuti
Habis guru dengan itu diteorikan itu dianggap sebagai kemana? Iya, ini dalam budaya positif Pak. Ini budaya positif. Jadi ketika ada anak melakukan kesalahan, kita itu sebagai guru alangkah baiknya sebagai manajer. Karena apa? Dari manajer itu akan memberikan kontrol kepada anak bahwa apa yang dilakukannya itu tidak sesuai dan punya konsekuensi. Bagaimana anak ini akan memperbaikinya? Solusinya apa? Ada kesepakatan yang sudah dibuat, maka dari itu akan menimbulkan motivasi dalam diri anak untuk berubahnya menjadi lebih baik dan baik. Nah, ini kemudian ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nilai kebajikan bahwa menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Nah, antara peraturan dan keyakinan, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Karena apa? Ini perlu kita pelajari lagi. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm jika kita menjadi roda 2? Ini kenapa? Karena kalau ditilang. Kemudian apa lagi? Keselamatan. Demi keselamatan, ya. Kenapa kita harus mengikuti peraturan 3M? Ini pada saat COVID ya. Ini apa? Untuk apa? Nah, itu maksudnya pada nilai kebajikannya itu apa berarti? Menjaga kesehatan ya, lebih menjaga kesehatan ya. Berarti tentang menjaga diri serta tanggung jawabnya ya. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, itu nilai kebajikannya adalah kedisiplinan ya. Nah, untuk menambah motivasi intrinsik kepada nilai-nilai keyakinan, lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Dalam budaya positif itu yang perlu kita kembangkan yaitu yang pertama dari peraturan kelas. Dari peraturan kelas sudah positif, maka akan tumbuh keyakinan kelas. Jika dalam lingkungan kelas akan positif, maka lingkungan belajar pun akan membawa dampak positif dan menjadi kebudayaan yang positif. Katakan begini Bapak Ibu, jika siswa terlambat masuk kelas, dia punya konsekuensi. Dari situ dia akan punya kesadaran. Dan dari kesadaran sendiri ini, dari peraturannya akan menjadi keyakinan serta menjadi menumbuhkan lingkungan positif, kemudian imbasnya lagi pada budaya positif. Yang mana merupakan keyakinan kelas menurut Bapak Ibu ya. Datang tepat waktu mengucapkan salam. Ini masuk pada kesepakatan kelas. Menjaga kebersihan sekolah. Berdoa sebelum dan sesudah kegiatan.
Jadi sebelum ada pembuatan keyakinan kelas itu harus ada kesepakatan diskusi dahulu antara guru dan murid. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jika memang dalam jangka waktu beberapa lama itu keyakinan kelas perlu berubah, maka perlu dibuat kesepakatan kelas lagi untuk menjadikan budaya positif. Ada peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya bagaimana Bapak Ibu? Lebih ke apa? Mengembalikan sesuatu ke tempatnya. Maka keyakinan kelasnya ya, menjaga kerapian. Dilarang mengganggu orang lain. Tertib. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Disiplin. Dilarang melakukan kekerasan. Menghormati orang lain, ya, ada rasa kasih sayang. Dilarang menggunakan narkoba. Dilarang menggunakan narkoba. Maka keyakinannya apa? Kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Budaya antri ini apa maksudnya? Disiplin. Gunakan masker. Kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Ketertiban. Kita lihat sekarang. Ya. Jadi mengembalikan buku ke tempatnya adalah tentang tanggung jawab. Tidak mengganggu orang lain artinya menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Ini tentang menghormati orang lain dan berkomitmen. Melakukan kekerasan. Ini lebih ke keselamatan, menghormati orang lain. Memperbaiki tentang kesehatan, keyakinan kelasnya. Berganti menunggu giliran, menghormati orang lain atau bersabar. Gunakan masker, kesehatan atau keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, keselamatan dan keamanan. Ini adalah keyakinan kelasnya. Nah, dalam mengusulkan keyakinan kelas, kita perlu adanya kesepakatan dengan murid. Bagaimana kita membuat kesepakatan? Jadi antara guru dan murid mengetahui kesepakatan kelasnya itu apa dan bagaimana konsekuensi yang harus dilakukan oleh murid untuk membuat kesepakatan tersebut, keyakinan kelasnya. Dalam prosesnya yang perlu kita tanyakan itu adalah ke siswa itu kira-kira apa yang membuat kita itu nyaman ketika belajar. Nah, anak-anak akan mengusulkan pendapatnya. Dari pendapat anak tersebut kemudian kita simpulkan menjadi keyakinan kelas. Karena kalau peraturan berarti adalah sifat mendukung. Namun kalau keyakinan ini pada konsekuensi yang nantinya akan menimbulkan motivasi kepada anak untuk berubah dirinya sendiri untuk menjadi lebih baik. Dan kesepakatan kelas itu sendiri harus disepakati oleh seluruh warga kelas. Nah, itu tentang keyakinan kelas Bapak Ibu. Sekarang kita adalah yang akan kita bahas kembali adalah tentang segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi ini? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada keluarga mereka dengan karakter yang kuat. Artinya ini adalah proses yang mana jika siswa itu melakukan kesalahan, maka siswa itu akan melakukan konsekuensinya itu apa, dan dia itu akan merasa tidak dikucilkan lagi dengan teman-temannya, akan kembali berkelompok dengan karakter yang kuat bahwa saya tidak akan melakukan kesalahan lagi. Segitiga restitusi membantu diri menjadi memiliki tujuan, disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Restitusi digunakan untuk
sebuah solusi. Apa sih fungsi segitiga restitusi ini? Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Prosesnya dulu, ini proses dari segitiga restitusi adalah menstabilkan identitas. Nah, tidak ada manusia yang sempurna, semua orang pernah melakukan kesalahan. Kemudian setelah itu ada validasi tindakan yang salah. Kayak sebelumnya menstabilkan identitas ini begini Bapak Ibu, contohnya ketika anak terlambat masuk ke kelas, kita tanyakan dulu, kenapa kamu terlambat? Alasannya apa? Kenapa terlambatnya? Dari situ anak akan merasa dihargai, ditanyakan. Kemudian karena setiap orang itu kan tidak ada orang yang sempurna. Dari sini fungsinya untuk menstabilkan identitas. Dari siswa ini ditanyakan permasalahannya. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kenapa kamu terlambat? Alasannya apa? Ini fungsinya untuk memvalidasi tindakan yang salah dari kesalahan. Kemudian adakah cara yang lebih efektif biar tidak terlambat itu, maka harus bagaimana? Setelah itu menanyakan keyakinan. Kita pernah membuat keyakinan kelas dan kita sepakati keyakinannya apa? Disiplin. Nah, contohnya tentang terlambat itu harus disiplin. Maka kita harus bagaimana? Harus disiplin. Nah, kemudian bayangan kelas yang ideal ini adalah bayangan kelas yang kita inginkan, yang sudah disepakati bersama. Itu adalah proses dari segitiga restitusi. Ini kemarin saya membuat video tentang kasus penanganan kasus video segitiga restitusi. Bapak Ibu nanti bisa lihat di YouTube saya. Ini adalah prosesnya untuk menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, serta itu menanyakan tentang keyakinan. Jadi Bapak Ibu, kita refleksi dari materi yang sudah kita pelajari tadi tentang budaya positif dan segitiga restitusi. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Menurut Bu Dian, mungkin barangkali mau menjawab. Linknya kalian diaktifkan. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan dari materi tadi yang sudah. Terima kasih atas waktunya. Setelah sesi ini, paradigma yang mengubah mindset saya yaitu ketika seorang siswa melakukan kesalahan, saya tidak mengejar siswa, tapi bagaimana saya mengetahui kenapa dia itu bisa melakukan kesalahan. Mungkin itu yang simpelnya, Bu. Terima kasih Bu Dia. Kita bisa kasih tepuk tangan Bapak Ibu. Ya, nomor 2, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi tadi, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Mungkin Bu Vina karena ingin memberikan jawaban. Perasaannya bagaimana setelah tadi sudah saya jelaskan? Positif. Panjang suaranya. Terima kasih atas pertanyaan itu juga kepada saya. Jujur selama ini terkadang sebagai. Terima kasih Bu Vina atas jawabannya. Tadi jadi perasaan yang muncul, jadi sebagai pendidik akhirnya terbuka ya, bahwasanya ada sesuatu itu ketika anak melakukan kesalahan sebagai kontrol guru itu jangan memberi hukuman. Namun peran kita yang terbaik adalah sebagai manajer ya Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya peran Among seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini? Mungkin Pak Marif barangkali bisa menjawab. Terima kasih waktu Bapak kami. Setelah mengikuti
kami dari hati yang paling dalam sangat menyadari ternyata selama ini kami menjadi seorang guru yang masih banyak kekurangan, terutama dalam menghadapi anak yang punya masalah, terutama dalam hal hukuman. Kami kadang-kadang spontan memberikan hukuman tanpa ingin tahu latar belakang dari anak tersebut, dan kami sangat perlu sekali tadi divisualkan lewat film pendek. Kami ikut mengeluarkan air mata sedih karena kami adalah manusia yang masih banyak kekurangan. So, terima kasih kepada Bu Kasito telah membuka hati kami untuk ingin selalu belajar agar lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan Bapak Ibu. Yang selanjutnya minta tolong. Nah, pada pertanyaan selanjutnya adalah saya akan menjadi abang seperti apakah setelah mengikuti modul ini? Monggo Bapak-bapak. Among seperti apa? Among baju. Ya, saya setuju dengan yang disampaikan Pak Ma'ruf dan Bu Vina, betul sekali. Pertama mengucapkan terima kasih kepada Bu Masito yang menayangkan tadi ya beberapa slide juga dan video tentang bagaimana sih sebetulnya kita sebagai seorang guru, dan kami secara pribadi juga mengakui pernah melakukan peran-peran yang tadi menjadi penghukum, menjadi pemantau, menjadi pemberi rasa bersalah, dan juga sekali waktu mungkin menjadi manajer yang diharapkan. Dan dari pertanyaan yang keempat ini yang diharapkan nanti ke depan setelah tadi sinau bersama Bu Masito, ke depan saya pribadi ingin belajar lagi supaya menjadi among yang seperti manajer, mencoba menggali dulu ketika anak melakukan kesalahan, menerapkan juga segitiga restitusi yang tadi dijelaskan Bu Masito. Insya Allah itu akan sangat berdampak ya, khususnya bagi pribadi saya dan juga harapannya kepada murid, bahwa kesadaran intrinsik itu sangat penting. Jangan sampai anak kita rubah tapi kita memaksa, kita menghukum dan lain sebagainya. Tapi harapannya anak-anak kita itu sadar betul bahwa ketika melakukan kesalahan itu harus ada yang diperbaiki. Dan ke depan semoga disiplin positif ini bisa diterapkan di SD Kecamatan secara menyeluruh oleh warga sekolah. Terima kasih Bu Masito. Terima kasih Pak. Dan beri tepuk tangan Bapak Guru. Terima kasih atas refleksinya Bapak Ibu. Nah, jadi di sini kita sudah mempelajari tentang kebudayaan positif, kemudian tentang segitiga restitusi. Saya akan memberikan sebentar ini gimana ya Pak Dani untuk menyampaikan video restitusinya. Ini dikeluarkan dulu. Caranya. Nah, ya. Ini ada contoh video tentang segitiga restitusi Bapak Ibu. Hilang Pak. Boleh copot terus pasang. Saja ke video restitusinya Bapak Ibu. Bagaimana contoh penerapan segitiga restitusi? Nah, ini ada contoh sebuah kasus siswa terlambat masuk ke kelas setelah jam istirahat.
bagaimana menstabilkan identitas. Itu ada tulisannya. Namanya banyak puisi. Proses yang ketiga adalah Bapak Ibu, ini adalah contoh segitiga restitusinya. Jadi paham ya Bapak Ibu, ketika ada anak melakukan kesalahan, kita harus menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menyenangkan keyakinan dengan konsekuensinya itu apa. Nah Bapak Ibu, sampai di sini dulu untuk diseminasi yang bisa saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup bersama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih.